Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? And I hope you always be fine. And today we are still focused on short functional text. Kita masih akan membahas tentang short functional text, tapi yang akan kita bahas jenisnya adalah memo or message. Kita lihat the first time that you should see adalah message or memo means pesan or memorandum. Jadi message itu artinya pesan, kemudian memo artinya adalah memorandum. Memorandum itu pengingat. Jadi sekilas message atau memo ini seperti sama, tapi sebenarnya adalah berbeda. Kalau message ini lebih kepada menyampaikan suatu pesan, sedangkan memo ini lebih kepada menyampaikan suatu hal atau mengingatkan suatu hal gitu. Jadi agak sedikit perbedaan dari tujuannya saja ya. Tapi dari segi strukturnya itu the same, sama. Oke, kita lihat definitionnya. Yang pertama, SFT that contains short information to someone. Message atau memo adalah SFT atau short functional text yang berfungsi memberikan informasi ataupun pesan pendek untuk seseorang. Jadi message atau memo itu isinya sama-sama pesan singkat, tidak boleh panjang ya. Karena kalau dia panjang nanti jadinya seperti letter, surat. So message atau memo itu harus short, harus singkat. Kemudian tujuannya adalah untuk memberitahu seseorang tentang sesuatu. Jadi tujuan message, pesan atau memo itu adalah untuk menyampaikan sesuatu ya. Dan kita biasa sering melakukan ini ya, mengirim pesan melalui misalnya SMS or chat or etc. Tapi kalau memo ini lebih kepada menyampaikan pesan dalam bentuk kertas seperti pengingat gitu ya kepada seseorang. Nah, next, kata kunci. Kalau ditanya tujuan, maka jawaban kamu nanti cari yang ada kata to tell or to give in the options. Kalau misalnya nanti ditanya dalam soal, what is the purpose of message? Apa tujuan dari pesan? Maka tujuannya cari yang jawabannya itu ada kata to tell atau kata to give, untuk menyampaikan atau memberikan gitu ya. Next, structure. The first is there is a sender, nama pengirim, and then the second there is contains, kemudian and then there is the receivers, ada nama pengirim, kemudian isinya, dan ada nama penerima. Karakteristiknya sama dengan strukturnya ya, ditambah di sini harus singkat dan jelas, seperti seolah-olah seperti greeting cards. Hanya saja kalau di greeting card itu ada kata kunci tambahan seperti kata congratulations, kemudian seperti ada kata happy, ada kata condolence dan sebagainya. Itu kata kunci tambahannya. Kalau di sini tidak ada kata kunci tambahan. Well, let's see these examples. Contoh dari message atau memo. The first, this one. This is to Lucy. Ada mom. Jadi sini ada kepada Lucy dan ada mom. Sudah ada receiver, ada penerimanya Lucy, kemudian ada sender. Penerima selalu ada di bagian atas. Kemudian pengirim selalu ada di bagian bawah, dan ini yang singkat ini adalah isinya. Berarti ini bisa kita katakan message atau memo. I need to pick up your brother. I have made your breakfast. Don't skip your breakfast. Saya harus menjemput abang kamu. Saya sudah menyiapkan sarapan. Jangan lewatkan sarapan kamu. Ini adalah pengingat ataupun pesan dari ibunya kepada Lucy. Next, to James, the document was already signed. You can bring it with you, Sarah. Kepada James dari Sarah. Jadi Sarah ini disebut dengan sender. Sender itu adalah nama pengirim. Next, James di sini disebut dengan receivers, nama penerima. So this is contentnya, isinya. The document was already signed. Dokumen itu sudah saya tanda tangani, kamu bisa membawanya, katanya. Jadi ini dua bentuk message atau memo, sama-sama singkat dan jelas, tetapi tidak ada kata kunci happy, congratulations dan sebagainya. Kalau ada kata itu, maka bukan jadi message atau memo, tapi dia jadi greeting card gitu ya. Well, the next, message atau memo always comes into national final examinations, which is like this one, seperti ini, selalu muncul dalam soal ujian nasional. To Rian. Kemudian di sini tidak ada nama pengirim ya. Jadi nama pengirimnya tidak ada, sebab ini pesannya disampaikan melalui handphone. Kita lihat di sini kan seperti screenshot handphone ya. Jadi kalau screenshot handphone itu tidak perlu diberikan nama pengirim, sebab nama pengirimnya sudah terdaftar di kontaknya. Tapi apabila
kamu mengirimkannya melalui surat atau melalui kertas, maka wajib ada nama pengirimnya. Di sini hanya ada nama penerimanya, yaitu Rian. Buddy, I have just received news from Hardy. This afternoon Mrs. Ida want us to finish our project at school. Please don't come late. Our group presentation must be good next week. Nah, untuk seperti ini kita nggak perlu sebenarnya membaca, tidak perlu juga memahami. Kita langsung aja ke soalnya. Nanti apa yang diminta dalam soal barulah kita pahami teksnya gitu. Jadi kalau untuk menghemat waktu ujian nasional nanti, lebih baik tidak usah dibaca dulu. Kita langsung kepada soalnya saja. Why did the writer ask Rian to come to school? Why did the writer ask Rian to come to school? Kenapa writer, penulis, meminta Rian to come to school, untuk datang ke sekolah? Kita lihat, dia nanya kenapa. Apa tujuan penulis meminta Rian untuk datang ke sekolah gitu kan? Bukan tujuan dari ini ya, bukan tujuan dari message ini, tidak. Tapi tujuan penulis meminta Rian ke sekolah itu ngapain gitu. Well, let's see the content. Kita lihat isinya. Bro, ini Buddy ini panggilan akrab ya gitu ya, panggilan akrab untuk si Rian gitu. Seperti kalau kita bilang di bahasa Indonesia, bro, guys gitu. I have just received news. Saya baru saja menerima kabar dari Hardy. This afternoon, sore ini, Miss Ida itu ingin kita menyelesaikan tugas di sekolah. Jadi jangan terlambat. Our group presentation, presentasi grup kita harus baik, harus bagus minggu depan. Jadi si penulis ini pingin si Rian ini datang ke sekolah untuk menyelesaikan projectnya, tugasnya di sekolah, dan nggak boleh terlambat. Maka jawabannya kita lihat yang A, to finish their project, untuk menyelesaikan tugas mereka. Benar ya, masih nyangkut. Kalau yang B, to meet his teacher, untuk bertemu dengan gurunya. Tidak ya, tidak dibilang untuk bertemu dengan gurunya, hanya saja gurunya pingin tugas itu selesai di sekolah hari ini gitu. Kemudian to receive Hardy's present, untuk menerima kehadiran si Hardy. Tidak ya, tidak ada berbicara tentang Hardy, hanya dia menerima kabar dari Hardy, bukan menerima kehadiran si Hardy. Next, yang D, to ask for his buddy's friend, untuk meminta teman akrabnya. Tidak ya, yang benar itu adalah yang A. Let's see another examples. What is the relationship between Rian and writer? Apa hubungan ini soal yang sebenarnya jarang ya muncul ya. Apa hubungan si penulis dengan si penerima gitu ya? Apa hubungan antara Rian dengan writer? Tadi lihat di sini Rian itu ada memanggilnya dengan kata buddy. Berarti buddy itu panggilan akrab untuk seorang teman. Kita lihat di sini. Brothers, harusnya ada kata friend ya, friendship misalnya. Tidak ada pula kata friendship. Brothers itu abang adik, kemudian relatif itu saudara, roommates itu teman satu ruangan, classmate itu teman satu kelas. Nah, kalau dilihat ini kan tugas ya, tugas sekolah. Tugas sekolah itu biasanya dikerjakan oleh teman sekelas, yang nggak mungkin dong beda kelas tapi timnya sama. Tidak mungkin. Pasti satu kelas, timnya itu sama, satu kelas juga. Maka jawabannya adalah yang D, yang classmate, teman satu kelasnya, meskipun tidak terjawab di sini. Oke, brothers saudara, relatif itu brothers itu abang adik, kemudian relatif itu saudara, roommate itu teman satu ruangan, kemudian classmate ini adalah teman satu kelas gitu. Well, kita coba dengan soal berikutnya ya. Dari Mrs. Diana to Mrs. Emily. So the sender is Mrs. Diana, kemudian di sini adalah Mrs. Emily. Well, langsung kepada soalnya saja. Mrs. Diana writes the message to Mrs. Emily too. Ibu Diana atau Nyonya Diana, Miss Diana menulis pesan itu kepada Miss Emily. Tujuannya untuk apa gitu. Nah, kita lihat ya tujuannya. Kita lihat isinya. My daughter just told me that you give a visit to our home this morning. Putri saya memberitahu saya bahwa kamu mengunjungi kami, rumah kami pagi tadi. I'm so sorry I was not at home. Saya minta maaf karena saya tidak di rumah. I have medical check-up at the central hospital in town. Saya lagi ada cek medis di rumah sakit pusat kota. I would like to ask you to have dinner next Saturday night. Saya ingin mengundang kamu untuk makan malam di Sabtu malam. So we can have a chat. Jadi kita bisa berbincang-bincang. I will be happy if you could come. Saya akan bahagia jika kamu bisa
datang. So di sini yang pertama kali Mrs. Diana ingin meminta maaf kepada Emily karena dia nggak di rumah ketika Miss Emily datang ke rumahnya. Yang kedua, dia ingin mengundang untuk makan malam di Sabtu malam, biar mereka bisa berbincang-bincang lebih banyak, lebih lama lagi. Kita lihat opsinya. Jadi tujuannya menulis pesan ini adalah untuk meminta maaf dan mengundangnya untuk makan malam. Maka jawabannya ada yang di opsi yang B. Apologize and invite her for the dinner. Yang A bagaimana sih? Yang A itu adalah meet her after, untuk bertemu dengan putrinya dan memintanya mengunjunginya. Tidak ya. Yang C, memintanya untuk makan malam dan menunjukkan hasil rekaman medisnya. Tidak juga. D, yang come to her house and accompany her to hospital. Datang ke rumahnya dan menemaninya ke rumah sakit. Tidak juga. Yang benar adalah yang B. Diana menulis ini hanya untuk meminta maaf dan mengundangnya untuk makan malam. Well, for number 2, what will Mrs. Emily do on receiving the message? Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Miss Emily ketika menerima pesan ini? Ya jelas dong, ketika dia menerima pesan ini dia akan memberitahu apakah dia bisa datang atau tidak memenuhi undangan itu. Well, yang kita lihat yang A, forgive all Mrs. Diana's mistake. Memaafkan semua kesalahan Nyonya Diana. Ya nggak segitu lebay juga ya. Tapi ini bisa, tapi belum sempurna. Yang B, tell Miss Diana whether she could come for the dinner or not. Memberitahu Miss Diana apakah dia bisa datang atau tidak, bisa datang untuk makan malam atau tidak. Yang C atau yang C, inform Mrs. Diana that she will give a visit soon. Memberitahu Miss Diana bahwa dia akan kembali mengunjunginya segera. Yang D, come to Mrs. Diana's house for dinner. Datang ke rumah Miss Diana untuk makan malam. Tidak ya. Yang lebih tepat itu beritahu dulu bisa datang atau tidak. Jangan pula nanti tidak bisa datang, sudah disiapkan ternyata nggak bisa datang, jadi kecewa yang punya rumah. So itulah tadi untuk materi hari ini tentang message atau memo. Jadi message atau memo itu sama-sama pesan singkat yang tujuannya disampaikan dari seseorang kepada orang lain ya. Dan message tujuannya adalah untuk memberikan informasi singkat, sedangkan memo untuk pengingat. Well, thank you for still watching my video and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.